Mudah-mudahan senantiasa Allah meridhoi setiap langkah kita, gerak kita, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan nilai plus atau barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai makna dari kata barokah, sedikit tapi jadi kulit jadi daging dan membawa kebaikan, kemaslahatan bagi keluarga, tetangga, dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita khususnya dan umumnya, bagi warga negara Indonesia. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran seorang terapis DM ini membawa selalu atau senantiasa membawa kabar baik bagi seluruh, ya, khususnya saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita, karena sekarang itu lagi gencar lagi corona, ya. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita doakan. Tadi, ya, kebetulan saya udah 2 hari ini saya kerja lagi panas-panasan. Alhamdulillah tadi kelar. 2 hari, harusnya 2 hari kelar, ya. Kemarin saya minta nambahin tidurnya 2 hari setengah. Tadi pulang kerja, ya dulu saya pulang ternyata baru saya nyampe, baru masuk WC, ya dulu nyamperin anaknya di Kiki pulang kerja, kan anaknya kerja rumah sakit. Tapi saya suruh aplikasi, barusan saya tanya gimana, ada perubahan belum, katanya ya saya suruh pulang, ya tadi udah konsultasi sama guru kita juga, dan insya Allah memakai herbal kita, insya Allah gejala itu akan tuntas, ya. Bahkan kemarin waktu pertama kerja, kebetulan yang ngasih kerjaan ke saya itu si Kupun, ya biasanya dibekam sama saya itu 2 bulan sekali, dan sekarang bapaknya, ibunya sama saya juga. Jadi ketika saya itu udah jadi si Kupun, si keluarga, itu rekan-rekan, ya. Saya setiap klien, saya itu jarang nambah klien baru, jarang sekarang itu. Tapi setiap saya dapat yang baru, saya selalu berusaha supaya si klien itu jadi si Kupun. Ya, saya punya klien baru sekarang itu lagi keluhan palsi, baru saya tanganin kemarin hari apa ya, waktu saya tanganin hari Minggu sore saya tanganin, mintanya di akupuntur, ya karena saran dari dokter katanya harus di akupuntur, ya udah saya akupuntur, ya akupuntur. Dan biasanya kan rekan-rekan, ya, mereka nanya tarif. Kalau akupuntur saya enak, pasti saya kasih tarif. Tapi kalau bekam saya jarang, karena apa, di luaran itu banyak yang masih harga, ya. Tapi mereka akan merasakan, kalau memang mereka pernah dibekam di luar, mereka akan merasakan, sehingga mereka sendiri yang memberikan nilai dan harga kepada kita. Nah, kalau dibekam, ya alhamdulillah kita jarang, ya, minimal 100, ya. Walaupun di luaran ada yang banting harga 30.000, alhamdulillah kita mah jarang kurang dari 100.000, ya. Nah, dengan servis yang maksimal, insya Allah ikut nambah terus, ya. Dan dengan penjelasan yang kita sampaikan, mereka insya Allah akan paham. Makanya jangan pelit memberikan penjelasan, rekan-rekan, yang ke klien itu. Apapun yang kita tahu, sampaikan saja. Ya, baik rekan-rekan, ya, koordinasi malam ini kita maknai dulu, karena apa? Setiap peristiwa, setiap kejadian tidak akan mempunyai nilai dan arti kalau kita tidak memaknainya. Ya. Apa itu? Maknai diri, maknai hidup. Sudahkah kita memaknai diri? Karena apa? Setiap yang kita lakukan tidak akan artinya kalau kita belum memaknai. Sudahkah kejadian kita ini atau apa yang kita lakukan sehari-hari ini sudah kita maknai? Maknai diri, maknai hidup. Sudah tahu belum? Makna itu apa? Arti. Arti atau arti. Ini, ya, maknai diri, maknai hidup. Mungkin, ya, saya di sini
apa namanya, kita sharing saja ya, bukan saya maksud mengajarkan, kita sharing saja sekalian introspeksi diri, muhasabah terhadap kira apa sih ya. Saya sering bertanya ya, bahkan saya terakhir bertanya ke Buya, Woi gimana kira-kira kalau seandainya orang sudah menjalankan 3 pilar tapi impiannya belum dapat misalkan gitu ya, mungkin kita bisa evaluasi mulai dari sini ya. Ya, jadi sudahkah kita memaknai diri kita? Sudahkah kita memaknai hidup? Apa sih makna itu? Arti yang terjadi, maknai diri yang terjadi pada tubuh. Ya. Hidup. Hidup itu apa? Ada yang tahu? Konsep hidup apa menurut kita sebagai muslim? Yang namanya hidup itu apa? Ya. Ada yang tahu? Ya. Ayo sebutan aja Pak RT. Bernyawa. Tidak ada yang salah, sebutin aja. Yang disebut hidup itu apa? Bernafas. So, sesuai dengan pemahaman rekan-rekan. Nanti kita klikkan kan gitu kalau kata Pak Yunan. Ya. Ayo Pak RT ingat. Yang namanya hidup itu adalah, kalau kita kembalikan kepada hadis, apa tuh? Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa malu lisani wa afalu ya arkan. Kan lisannya udah. Iya. Ya, yang namanya hidup itu nih, ini ingatin saya juga. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa afalu bil arkan. Yang namanya hidup itu adalah hidup sesuai, sejalan dengan apa yang diucapkan, dibenarkan di dalam hati dan dilakukan. Nah ini kenapa setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita mau mengejar impian, tidak kesampaian, mungkin baru di sini. Benar nggak rekan-rekan? Iya. Baru saya antusias tapi hati masih bertolak belakang. Benar nggak rekan? Atau misalkan saya udah diucapkan udah antusias, hati udah membedarin, tapi belum melakukan. Jadi konsepnya yang namanya hidup itu iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa afalu bil arkan. Harus sejalan ini tiga-tiganya, baru itu disebut orang yang hidup. Hidup. Nah, ini harus seiring dan sejalan kita lakukan. Jangan kalau kata peribahasa mah lain di mulut, lain di hati. Apalagi terusannya peribahasa itu. Lain di mulut, lain di hati, lain apa ya, lupa lain ladang, lain di ladang. Gitu ya. Ini yang membuat pergerakan kita tidak maksimal, sehingga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan. Antusias, yo, saya antusias di mulut. Padahal Buya sudah membuat konsep yang luar biasa. Sama ini ngingetin saya ya. Sehingga apa? Saya selalu menjaga gimana supaya yang namanya manusia, keimanan manusia itu yazid bayan. Ya, kadang berkurang, kadang bertambah. Manusiawi, sunatullah, itu normal manusia. Ya. Karena apa? Manusia mah tempat salah dan lupa. Tempat salah dan lupa, bukan salah benar. Ya. Karena apa? Kita mah benar terus juga bukan malaikat, salah terus pun kita bukan setan. Pasti. Tapi bagaimana kita menjaga itu? Ketika kita mau melakukan suatu kesalahan atau
sudah melakukan kesalahan kita teringat kembali. Nah, konsep ini sudah diajarkan jauh-jauh hari oleh Rasulullah. Ya, ini adalah konsep hidup yang sehat, konsep hidup yang benar. Karena apa? Mungkin hilang salah satu ini, kita bisa dicap sebagai orang yang munafik. Benar ya? Itu. Jadi mari kita klopkan nih. Apa yang kita ucapkan? Konsep ini udah dipakai. Kenapa? Ya, saya ingatkan kembali. Kenapa Jepang bisa luar biasa? Kenapa Jepang bisa pembangunannya itu cepat? Ada, ingat, waktu Jepang terkena tsunami, waktu Jepang terkena nuklir, mereka cepat bangunnya. Karena apa? Mereka itu kalau di pabrik itu punya apa? 5S ya. 5S itu konsepnya itu adalah dari sini. Mereka jalankan apa yang diucapkan. Ya. Dibenarkan. Sehingga sekecil apapun kesalahan itu akan terdeteksi. Insya Allah kalau kita bisa melakukan ini. Ya. Hidup kita walaupun keluar rel, tapi tidak akan jauh, akan balik lagi. Ya. Siap belajar kita mengklopkan 3 dimensi ini. Siap. Ini salah satu konsep yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Ya, kenapa rekan-rekan? Nah, ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ingat rekan-rekan, kata rumus, manusia itu tidak kurang mempunyai 70.000 ide. 70.000 ide atau apa namanya? Gagasan atau 70.000 pemikiran. Kita itu punya ini. Sadar nggak? Sadar. Ya, manusia itu punya 70.000 ide pikiran. Tapi 70.000 ide ini bisa hilang hanya dengan satu. Hanya dengan satu. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 70.000 ide yang ada di dalam otak kita ini bisa dengan hilang hanya dengan berpikiran negatif atau subjektif. Bayangin rekan-rekan, di dalam otak kita itu ada 70.000, itu akan hilang kalau kita selalu berpikiran negatif. Berarti kenapa harus berpikiran positif? Yaitu karena semua organ tubuh kita ini dikoordinir oleh otak. Menjadi gangguan psikologis atau psikosomatis atau gangguan organ yang diakibatkan oleh gangguan pemikiran yang disebut psikosomatis. Ya. Itu karena dipengaruhi oleh, bayangin kalau seandainya 70.000 ide ini nggak usah ribuan ya yang bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan 10 aja ya. Luar biasa. Apa intinya dari sini? Berarti kita harus berpikiran positif. Karena apa? Ketika berpikiran positif itu akan terjadi namanya itu law attraction. Atau apa law attraction? Hukum ketertarikan. Ya. Sadar nggak rekan-rekan punya 70.000 ide dalam otaknya? Ya. Sudah sadar itu pantesan atau asal pasien temanggil dari bingung. Asal pasien sembuh bingung. Asal pasien temanggil dari bingung. Padahal kita punya 70.000 ide yang pakai atuh. Merasa bahwa ajaib mereka. Mungkin saya antusias saya enggak sebagus guru kita Master Jalan di JR ya, tapi saya selalu menjaga bagaimana supaya kita cepat mencapai tujuan kita.
secepat kilat supaya kita ini ajaib. Saya tadi terenyuh ya sampai alhamdulillah ya rekan-rekan, itu keajaiban yang saya bilang. Kenapa? Makanya saya terbersit ide ajaib. Ya, saya dua hari ini nggak aplikasi. Senin saya aplikasi ya, Minggu saya aplikasi. Saya dapat duit itu minggu itu 200, 450, bayarnya 200.000 ya. 350, 500. Hari Minggu saya dapat duit 500.000 ya. Hari Senin saya kerja masang baja, tapi malamnya saya aplikasi si Kukut yang bodohnya gede, ya. Itu saya biasa si Kukut itu paling kecil bayar saya 250.000. Alhamdulillah ya, saya udah dihargain 250.000 sekarang. Mantap. Hari Selasanya karena saya capek saya nggak aplikasi. Sekarang hari Rabu juga nggak aplikasi. Tapi saya selalu menjaga kecintaan saya, menjaga keantusiasan saya terhadap ilmu ini. Keajaiban selalu datang. Bayangin sore-sore ada yang konsul nge-WA. Ustaz, saya sampai merinding dari rumah. Ustaz, anak saya layarnya bengkak. Saya sudah ke bidan, disuruh ke rumah sakit, kata rumah sakit mau dioperasi. Mungkin sama Pak Ustaz bisa, tetangga. Saya datangin, saya pura-pura jual mahal. Ntar saya habis isya mau ke rumah, waduh nggak bisa Pak, saya habis isya ada pelatihan ya, bener. Ntar habis isya saya tengok. Saya udah prediksi anak usia 5 tahun dengan benjolan di situ. Ya mungkin nggak usah 5 tahun ya, orang dewasa juga kalau ada benjolan di situ, ya nggak jauh pasti perutnya panas lah gitu. Atau saya katakan radang paru sus kecil. Saya bilang begitu. Saya hanya melihat usap-usap sedikit, usap-usap kakinya. Kalau saya operasi Pak, tadi saya bilang begitu. Pakai herbal saya aja. Emang ada? Ada. Berapa harganya? 251 harus 2. Alhamdulillah. Pulang Isa saya closing 2 produk tadi, Apoder sama Jetnet. Inilah kenapa saya PJM ini selalu lebih yakin. Selalu saya menjaga antusias. Mungkin saya meningkatkan antusias kita. Karena apa? Aplikasi bagus pun kalau tidak dibarengi dengan antusias, apalagi terhadap 3 pilar, saya rasa nilainya itu nggak akan seberapa. Ya, gitu. Aplikasi sebaik apapun, kalau antusias kurang, itu mungkin kita tidak akan, atau keajaibannya itu hilang. Karena apa? Ya. Yang saya rasakan rekan-rekan, dunia pengobatan itu, khususnya dunia terapis itu unik bagi saya. Karena apa? Aplikasi yang bagus belum tentu menyembuhkan. Aplikasi yang jelek bahkan bisa menyembuhkan. Unik gitu. Ya. Karena apa? Saya pelajari, saya telaah dari pertama saya gabung sampai detik ini. Apa sih yang menjadi keberhasilan seseorang ini? Khususnya yang ada di sini. Saya baru sadar sekarang. Ya bukan baru sadar sekarang, saya sadar bahwa kita ingat kesembuhan bukan milik kita. Tapi apa sih yang menjadi pembantu atau yang membantu ke penyembuhan terhadap klien dengan pelantara tangan kita itu apa? Atau yang mungkin sering disebut kita marketing langit. Ya. Ingat rekan-rekan, doa seamuh apapun. Ya kalau memang Allah belum mengizinkan sembuh harus sembuh. Yang saya jaga itu antusias. Kecintaan saya terhadap Allah. Ya. Dan itu salah satu kalau kita itu ingin kilat. Oh kilat. Kilat tahu kilat apa? Kalau kilat sama petir sama nggak? Beda. Ya beda ya. Kalau kilat itu kan sebelum ada petir relat kalau bahasa Sunda. Cepat cahaya.
bahkan sepersekian detik kecepatannya itu. Mau nggak keberhasilan kita itu secepat kilat? Mau banget. Ya, Buya menyampaikan rumusnya kepada kita. Satu, tanamkan kecintaan kita terhadap ilmu atau terhadap yang kita pelajari. Tanamkan atau tingkatkan ya terhadap apapun yang kita pelajari. Ini salah satu konsep penerti langit ya, kalau saya ini. Ya. Karena apa? Itu apapun yang kita cintai, pekerjaan apapun yang kita cintai, ilmu apapun yang kita cintai, ini yang menyebabkan law attraction sehingga menimbulkan keajaiban. Ya. Yang kedua, saya berubah lillah. Tingkatkan kecintaan kita terhadap Allah. Berarti apa? Intisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ya. Ini salah satu konsep makhluk langit yang diadopsi oleh Buya yang sangat luar biasa bagi saya. Cintai, tanami tanamkan kecintaan kita terhadap apapun yang kita pelajari. Karena itu kunci keberhasilan kita. Kemudian yang ketiga, pahami. Kalau tadi kan tanamkan ya. Pahami. Ya sama sih ini ya. Dan cintai. Guru dan ilmu. Ya. Ingat minggu lalu saya bercerita tentang seorang ulama besar yang namanya sih bukan Ibnu Hajar. Ya, itu nama aslinya saya lupa karena kalau ulama-ulama Arab zaman dulu ya apalagi yang suka ya penulis kitab ya biasanya itu mereka pakai nama julukan. Ya, kayak Imam Syafi'i itu namanya bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengambil dari nama kakek buyutnya. Ya. Seorang Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Kenapa dia dipanggil Ibnu Hajar? Karena saking bebelnya, dia itu cuma punya antusias. Dia belajar 40 tahunnya gak bisa apa-apa. Merasa dia bebel, pulang. Gara-gara ngelihat tetesan air jatuh ke batu. Dia berpikir, air selembut begitu bisa melubangi batu. Kalau saking lamanya akhirnya dari situ dia nambah keyakinan dia di situ. Ya. Nambah keyakinan dia dibalik lagi ke pesantren. Akhirnya dia jadi ulama besar. Makanya untuk daerah ke sana itu yang pertama kita perkuat keyakinan. Karena tanpa ini, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan, tidak akan ada nilainya. Tidak akan ada artinya. Yang kedua, perkuat pemahaman. Pemahaman di sini maksudnya pemahaman apa? Pemahaman terhadap ilmu, pemahaman terhadap ahli ilmu, yang masuk kategori ini. Yang ketiga, perkuat rasa. Tahu rasa? Waktu koordinasi kapan ya? Sesuai ya, dia menjelaskan rasa dan perasaan. Saya di situ terbuka kembali ya. Kenapa? Karena saya setiap mau closing itu selalu bawa perasaan. Itu salah satu yang menghalangi gerak. Yang menghalangi saya jadi susah closing. Ya.
Tapi ketika Buya menjelaskan rasa dan perasaan waktu itu, ya, saya kalau menjelaskan agak ini, saya agak lupa ingat ya. Saya mulai kembali muncul lagi perasaan apa? Gaya saya dulu, ya, gaya saya dulu pertama di JM. Saya mulai tumbuhkan lagi dengan perkuat keyakinan, perkuat pemahaman, perkuat rasa. Ya lama-lama apa yang menjadi gaya saya dulu itu mulai, tapi sekarang lebih apa ya? Lebih ilmiah, lebih santuy, lebih profesional lah gitu ya. Kalau dulu saya closing ke satu orang 5 produk itu ngomongnya bebledugan kayak Gus Suhe sekarang. Oh, rekan-rekan pernah nggak ke satu klien closing sampai 6 produk satu kali pertemuan? Saya bayangin dulu baru 2 bulan di JM. Setiap minggu saya closing 4 sampai 6 produk ke satu orang selama 10 kali pertemuan. Makanya ketika saya menginjak 6 bulan, saya tanamkan saya harus ngambil mobil. Bayangin. Itu di JM mereka. Keajaiban di JM itu seperti itu. Dan ini juga kita perlu belajar. Setiap sisi manusia itu kan ada baik dan buruk, tapi ada sisi positif yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita. Kita harus belajar. Dari siapapun kalau itu kebaikan, kita harus belajar. Dari koordinat yang lama kita dulu dari dia. Ya. Kenapa mereka hanya dengan ilmu segitu-gitu aja sampai sekarang itu mungkin ya omset mereka itu nggak ada yang mengalahkan, belum ada ya. Apa? Ya. Ternyata setelah saya masuk ke US, oh ternyata ada yang di US nggak ada, tapi ada di mereka. Apa? Mereka itu satu antusias dan sangat menghargai kepada guru. Bayangin rekan-rekan, di DA sampai beli stetoskop itu nggak mau beli di online, nggak mau beli di toko, harus dari upline-nya. Bayangin itu. Makanya mereka selalu punya keajaiban, bener gak PRT? Dimensi. Saya walaupun di online itu harga 50.000, saya mendingan beli 200.000 ke guru saya. Sampai begitu di DA. Yang alamin itu benar kan? Luar biasa. Sampai mereka segitunya. Ini adalah berkah dari guru saya. Iya. Makanya orang DA itu nggak ada yang beli bekaman di luar. Iya. Pasti itu dari upline. Benar gak? Salah satu itu satu ya. Maksud saya bukan masalah beli produknya, tapi keantusiasan dia sangat menghargai ke gurunya yang di atasnya. Nah ini di US tidak ketemu gitu Om. Nah kita harus belajar gitu. Kenapa enggak kan gitu ya? Ya. Sesuatu yang dapat mengangkat dia, kita harus belajar. Bahkan di DA itu mereka nggak berpikiran untung dan rugi. Kalau kata gurunya, dia ikuti. Itu luar biasa gitu. Ngalamin nggak kita dulu? Ngalamin kan? Ya. Ngalamin kan Pak Soleh ya? Ya, ngalamin. Jadi itu luar biasa. Sampai beli jadi aku puntur aja, nggak ada yang beli di online. Nggak ada. Nggak tahu kalau sekarang, dulu zaman kita nggak ada. Bener nggak? Nggak ada. Sampai ke jarum-jarum bekam itu harus beli dari upline, dari gurunya. Harus siapin. Karena ini adalah jarum keramat. Dan bayangin, saya lebih menghargai doa dari guru saya daripada misalkan murahnya harga ini sampai begitu. Makanya mereka luar biasa. Closing. Betul nggak? Itu kita harus banyak belajar dari sini. Ya. Karena apa? Ya memang kita pikirkan betul rekan-rekan. Sanar kita itu kan jelas. Sanar kita itu pasti jelas. Dari mana keilmuan kita itu jelas. Ya. Jadi saya keingetan dosen kita dulu yang orang Maroko, namanya Abdul Mughis Al-Magistir. Abdul Mughis LSU. Dia dosen saya orang Maroko. Dosen bahasa Arab. Ya, kebetulan saya dulu kuliah di sastra ya, sastra Arab sama Pak Fikri. Itu kalau dia menyampaikan ilmu baru, dia suruh nulis dulu, siapin pensil, siapin buku. Suruh nulis nama saya,
terus nama beliau, nama saya misalkan Ridwan Fauzi, terus di atasnya itu atau di bawahnya nomor 1 saya, nomor 2 Abdul Mughis Al Magistir, ntar nomor 3 dia nyebutin dia dapat ilmu itu dari siapa, dia sebutin gitu, saya suruh nulis sampai ya mungkin ada sekitar 40 orang dia itu hafal ilmu dia yang dapatkan itu dari guru ini, dari guru ini, dari guru ini, dari guru ini, saya suruh nulis. Ingat betul saya dulu itu. Oh, ternyata ini mungkin yang dinamakan ilmu yang akan membawa keberkahan kita. Jadi nyampe ke guru dia yang udah 40 sono itu. Sama, konsep PJM ini luar biasa. Kita nerima dari siapa, dari siapa, dari siapa. Ya, kembali tadi ke ini. Apa tadi ya? Mana hidup? Supaya hidup ini. Tadi kan apa namanya, manusia mempunyai 70.000 ide. 70.000 ide ini bisa hilang kalau di otak kita ada pikiran negatif. Bagaimana? Islam memberikan solusi? Memberikan. Saya diingatkan kembali oleh Buya. Luar biasa ya. Saya kenapa? Di JM itu saya banyak diingatkan. Ya, karena kita emang banyak lalai. Banyak main HP mulu. Saya diingatkan lagi oleh Buya, gimana supaya 70.000 ini nggak hilang? Konsepnya apa? Man ta'allama al-Qur'ana wa al-lama'u, belajar dan mengajarkan. Kenapa Buya itu harus sok rekan-rekan minimal 4 orang, rekan-rekan itu punya murid. Siap. Supaya apa? Supaya pikiran negatifnya atau 70.000 idenya ini tetap ada. Gitu rekan-rekan. Sekarang apa? Ya saya rasakan di dalam diri saya gitu kan. Saya rasakan tadi. Saya ya rekan-rekan ya ketika saya punya jaringan macam-macam karakter jaringan ini. Gitu kan. Saya pelajari. Oh, ini begini. Ya. Dan itu setiap benturan, setiap ini membuat otak saya semakin cerdas, semakin kuat. Makanya kalau otak Anda ingin cerdas, tunjukkan dengan pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran yang luar biasa. Hadapi tantangan, jangan mundur. Ya, nah ketika ini sudah kita usahakan lakukan, maka insya Allah keajaiban itu akan siap rekan-rekan menjadi salah satu orang yang ajaib. Siap. Jadi itu rekan-rekan. Kenapa? Orang tua dulu, dengar nggak? Orang tua dulu aja hanya baca Bismillah bisa terbang. Iya benar luar biasa. Saya ingat waktu mondok, ya. Jadi sugesti itu ada. Apa namanya ya? Saya ingat waktu mondok, saya itu paling ingin diludahin sama guru saya. Dulu sih, cuma saya nggak kena diludahin gitu. Lidahnya. Ya. Soalnya apa? Setiap orang yang pernah diludahin dia, entah itu diludahinnya karena dia melakukan kesalahan, kemudian diomelin diludahin, itu rata-rata jadi gitu. Aneh gitu ya. Itulah karomah ya. Berbau. Karomah ya. Ingat betul ya. Ingat betul anak dulu barengan saya yang mondok yang pernah diomelin sama almarhum ya guru besar dulu waktu di pondok, sekarang udah nggak ada, sekarang diterusin sama anak-anaknya. Itu rata-rata pada itu. Karena karomah itu keajaiban daripada ahli ilmu. Nah, suatu keajaiban bisa kita lakukan, bisa kita rasakan kalau kita melakukan ada di konsep ini. Karena konsep ini ada dalam hadis. Ya. Dan satu lagi mungkin rekan-rekan yang suka kita lupa. Kita itu pingin hasil gede, ya, pingin dapat duit banyak, tapi tidak menawarkan. Kita tidak menjelaskan. Saya ya aplaus sama Pak Angga ya, luar biasa, baru gabung mungkin ya
sebulan 2 bulan, KPA-nya urus sebulan, kan udah bisa closing pena luar biasa ya. Saya perhatikan apa sih kelebihan Bangga DJ? Pijit aja belum bener. Ya, tapi apa? Kecintaan dia itu kelihatan, kecintaan dia sama ilmu, sama guru itu kelihatan, antusias dia kelihatan, dan dia mau menyampaikan. Sudahkah rekan-rekan menawarkan penda? Nyari beli kumaha nawarkan gitu? Oh, Harusnya punya dulu. itu ya rekan-rekan. Gimana? Semuanya ganti tapi bisa balik. Gimana orang-orang mau tahu kita jualan benda nawarkan gitu? Betul. Pas nawarkan teman. Rekan-rekan mah orang tahu bulat. So, kita tahu jualan tahu bulat karena apa? Dengar. Karena dia teriak-teriak tahu bulat 500 digoreng di bubuan enak. Coba kalau dia nggak teriak-teriak, tahu nggak? Nggak tahu kalau kita nggak keluar rumah mah. Ya nggak? Sudahkah kita melakukan itu? Ya. Gimana klien mau beli kita nawarinnya aja enggak? Ternyata rekan-rekan Kita juga belum apa? Yang menghalangi kita nggak closing itu karena virus dalam diri kita. Yang nahan-nahan. Sion kieu itu akhirnya tegak duit. Coba kasihan, benar nggak? Tapi ketika rasa itu kita buang, kita tekan, tawarkan saja mau beli mau enggak. Ya. Dan ingat rekan-rekan, ketika kita bisa menjelaskan yang lebih bagus, karena kita jualnya jual manfaat. Dan kenapa luar biasanya begini rekan-rekan ya? Sebagus apapun obat, semahal apapun obat, kalau kita tidak berhasil menyampaikan manfaat daripada produk itu, mungkin khasiatnya juga tidak ada. Betul nggak rekan-rekan? Tapi kalau kita menyampaikannya dengan bagus, menyampaikan manfaat ini, khasiatnya juga akan luar biasa, lebih-lebih dari obat yang puluhan juta. Karena apa? Di dunia ini tuh unik kalau begitu. Tapi ingat rekan-rekan, ingat 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan, dunia pengobatan itu penuh dengan sugestivitas. Tapi ingat, sugesti kita ini harus sugesti yang didasari oleh ilmu, bukan sugesti yang tidak didasari dengan ilmu. Ingat, sugestinya bukan sugesti yang membawa kepada kemusrikan. Jelaskan ilmiahnya. Kemarin waktu saya testimoni ke Pak Angga, malam itu kita testimoni ya Pak Angga ya. Pak Angga baru tahu, oh ternyata pendan luar biasa. Besoknya pendan saya dibawa, 2 hari kemudian closing, luar biasa. Ya, gitu. Karena apa? Apakah saya menyampaikan mistis? Tidak. Ya, karena Buya juga menyampaikannya itu ilmiah. Setiap benda, setiap barang, setiap apapun yang diciptakan oleh Allah itu masing-masing punya kelebihan, punya kandungannya. Kayak nasi ada karbohidratnya, ada ininya. Sama, setiap batu juga ada itu, cuma kita nggak tahu. Nah, di salah satu giok ini, atau superneprit ini, ilmiah. Jadi ada kandungan superneprit yang dia bisa menyerap apa namanya? energi. Apa namanya sinyal apa itu? Radiasi. Ya. Radiasi karena kenapa sekarang orang-orang itu umurnya pendek-pendek atau gampang sakit? Karena banyak yang merusak tubuh kita. Dari asap knalpot, polusi udara, radiasi sinyal. Itu radiasi sinyal luar biasa. Rekan-rekan yang merusak itu. Merusak tubuh kita. Radiasi sinyal HP, belum dari makanan yang cepat saji. Ya. Dari udara kotor, itu racun semua dalam tubuh kita. Nah, kelebihan pendan ini bisa menyerap racun tersebut. Itu kandungannya karena kandungan super. Kalau Buya menjelaskan, pendan itu kan dulu sempat booming. Ya. Buya mengingatkan kembali, dan ini akan terulang. Sempat booming pendan, bukan pendan disebutnya itu, giok, itu sempat booming setelah masa kekhalifahan Khalifatan Utsmani, Turki Utsmani.
dulu itu giok itu jadi apa? Jadi salah satu barang untuk alat tukar. Karena dulu kan mungkin uang ini ya, uang itu nilainya berharga banget karena nilai apa koin emas, perak kan gitu. Termasuk salah satunya giok yang dipakai untuk alat tukar. Dan itu banyak dicari gitu, dulu gitu. Dan itu akan terulang. Ya, karena sejarah itu selalu berulang. Atau babat kalau di tanah Jawa itu ya. Kalau di Indonesia itu babat. Babat itu adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi pada suatu masa, ya. Peristiwa itu tidak akan terjadi, tapi akan ada yang mirip terjadi seperti babat itu tersebut. Akan terulang. Babat tanah leluhur kan gitu. Ya kalau kita lihat di sejarah, ya, dari mulai para nabi ya, para nabi, para tabiin, ya semua itu ingat yang saya paling ingat di masa kekhalifahan, di masa setelah masa apa namanya Khulafaur Rasyidin. Itu kan dulu kalau di Khulafaur Rasyidin itu kan ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kepemimpinan yang luar biasa. Salah satu khalifah mungkin yang paling tegas, lempeng. Itu terulang lagi di masa kekhalifahan Bani Abbas. Sama namanya, tapi Umar bin Abdul Aziz sama persis. Gayanya sama. Tegasnya sama. Karena itu akan selalu berulang. Saya yakin itu. Karena apa? Kalau ketika tidak sejarah, saya ingat karena dulu saya pernah ngajar di MTS, ngajar sejarah. Jadi ingat. Dulu saya ngajar SKI. Jadi Sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 2 itu kan belajar dari Bani Umayyah, Bani Abbas. Jadi saya ingat itu, diingatkan itu. Ya. Jadi masa Salahuddin Al-Ayyubi, kebetulan kampus saya namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya tahu sejarah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Nama kampus saya kan Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ya saya kuliah di situ ya saya harus tahu siapa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi saya tahu sedikit tahulah tentang masalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kemarin dijelaskan juga sama Buya, nyambung gitu. Ke giok nyambungnya itu. Ya ke giok karena sempat booming gitu, di masa itu. Itu ya, rekan-rekan. Ya. Dan ingat rekan-rekan, impian yang mendorong kita mengejar impian atau mengejar sukses itu ada 3. Ya, 1, ingat rekan-rekan mau ikut kemana? Hanya ikut-ikutan. Yang 2, sakit hati atau dendam. Yang 3, karena cinta. Gitu. Dalam mengejar impian itu rekan-rekan, ya, dalam kita beraktivitas, dalam kita berusaha itu rekan-rekan ada di posisi mana? Apa hanya ikut-ikutan? Apa karena dendam, dihina mulu, diledek mulu? Siapa kapal gitu gablet? Miskin lu. Sehingga apa? Bisa itu dijadikan senyawa etam. The power of kepepet. The power of kepepet. Atau yang menggerakkan kita itu karena kecintaan kita. Kecintaan terhadap apa? Kecintaan terhadap ya, kecintaan terhadap ilmu. Karena apa? Lakukan, buktikan apa yang sudah rekan-rekan pelajari. Harus ada buktinya. Itu ya, rekan-rekan ya. Siap kita mengenalkan. Siap menawarkan. Siap. Jadi aplikasi itu, rekan-rekan. Aplikasi itu bukan hanya mencetak aja. Rekan-rekan mau coblak 1 jam ngejelasin konsep GM, mau jelasin konsep sehat sakit, itu juga sudah aplikasi. Ketemu orang baru, Pak, konsep sehat sakit itu menurut WHO bla 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 bla. Karena apa misalnya dijelasin. Nah, kami seorang terapis. Bagaimana saya mengatasi tentang
konsep yang sakitnya. Yang sehatnya mah nggak usah dijelasin. Sejam kita ngoceh. Ya, ujung-ujungnya kita kenalin, ngeluarin kartu nama. Itu aplikasi bukan? Aplikasi. Apalagi ujung-ujungnya nawarin produk. Aplikasi. Jadi kalau orang sudah cinta, nah saya tanya dulu, sejauh mana kecintaan kita terhadap keilmuan ini? Sejauh mana rekan? Sebutkan coba, ciri-ciri cinta itu orang seperti apa? Ciri-ciri cinta orang itu seperti apa? Tidak bisa melupakan. Ya, Buktinya apa? Selalu terbayang-bayang. salah satu cinta. Selalu salah satu tingkat ketika kita berkumpul selalu menceritakan yang lain. Terus Itu itu. Karena kalau kita tidak bisa melupakan harus terbukti juga. Salah satu kecintaan kita terhadap sesuatu itu setiap hari kita omongin, bener nggak? Kita teman sama perempuan kita omongin, Oh, pacar gua siapa lagi teman pacar gua cantik, setiap orang ditemuin diomongin, bener nggak? Atau apapun atribut yang ada di situ selalu kita nempel pakai. Karena kita, ketika cinta itu sudah ditanamkan, maka law attraction atau hukum ketertarikan itu akan berlaku. Ajaib rekan-rekan. Insya Allah. Ya, saya kaget tadi juga ya, nggak menyangka gitu. Saya habis pulang ya sore, karena saya mau ngepel, jadi saya nggak kemana-mana. Habis ngepel saya dapat WA, ya, habis WA, karena mau maghrib, ntar aja habis isya. Alhamdulillah nggak ngapa-ngapain, saya bisa closing berapa. Itu ajaib bagi saya. Dari mana bisa ajaib itu? Ya, saya berusaha menjaga kecintaan saya terhadap dia. Siap rekan-rekan? Siap. Siap jadi sukses? Siap. Ya. Siap besar? Ya, Kalau kita siap besar harus siap membesarkan. Kenalkan ilmu itu kepada orang lain. Ajak sebanyak-banyaknya, nggak usah takut kehilangan pasien. No. Ketika kita menularkan ilmu kita kepada orang lain, secara otomatis akan menaikkan nilai dan harga kita. Ajak sebanyak-banyak, kenalkan sebanyak-banyaknya. Jangan pelit kita mah. bagian palanya. Saya jadi ingat ada rekan kita ya, bukan rekan kita, mungkin rekan juga kenal, tapi nggak saya sebut namanya. Punya ilmu luar biasa, tapi dipinta pelit kalau mau ngasih, kita mau kasih, ya, kasih. Apalagi mau bergabung di sistem, gitu ya, rekan-rekan ya. Siap jadi orang ajaib. Siap. Insya Allah kalau kita memancing keajaiban, maka law attraction juga akan berlaku terhadap diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurangnya saya mohon maaf ya. Bila mana ada kata-kata kurang berkenan, ini semata-mata ya saya itu ingin sukses bareng-bareng. Jadi saya itu ingin ke Sumedang itu minimal bawa Pajero bareng sama. Amin. Bullshit rekan-rekan. Moge. Jadi jangan begini. Apa namanya? Saya mah ikhlas misalkan. Ketika kita nerapi apa namanya? Yang saya rasakan nih perjalanan saya. Ketika saya menjalankan itu, masalah nanti mau dikasih lagi atau tidak, cuma jangan ikhlasin begitu saja, karena itu akan mengurangi sugestibilitas. Kita terima dulu, mau dikasihin terserah. Kita dapat bayaran 200, kasih ke anaknya, mendingan begitu daripada digratisin. Terima dulu, kasih lagi, Bu, sodako kan jadi timbal balik. Kita dapat pahala, dia juga dapat pahala. Terima, jangan ditolak. Orang mau bayar, nggak usah buat ibu aja, jangan begitu. Terima dulu, terima ngobrol dia, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi jalan kesembuhan buat ibu. Sekarang saya mau sodako ke ibu, jadi pahala nggak buat kita? Jangan ditolak. Sombong lu. Mendingan kasih langsung. Kasih duit kok ditolak. Kan kita juga butuh beramal, balikin lagi. Sama aja merendahkan dia nggak punya duit. Iya.
Sama ketika kita mau closing, mau nawarin produk tapi nggak terucap. Karena apa? Melihat misalkan rumahnya jelek bisa, takut nggak punya duit. Kita kan nggak tahu, siapa tahu bantalnya itu duit semua. Benar nggak? Betul. Berarti sama aja. Kita itu menganggap rendah orang lain. Tawarin aja. Ya, ketika kita di pikiran kita sudah negatif, maka 70 ide itu akan hilang. Jadi kita rekan-rekan ya. Mulai dari sekarang kita harus profesional. Karena apa? Kalau kita tidak profesional, kalau kita tidak menguatkan rasa, pemahaman, keyakinan kita, maka kita akan terlindas oleh zaman, terlindas oleh masa, terlindas oleh waktu. Yang dah salah sekian. Siap kita, siap ada nama kita dalam sejarah. Siap Ya, ya.